belum? Kita mau ibadah online loh. Udah. Udah pakai baju cantik belum? Udah. Coba dilihat dulu rambutnya dirapiin. Taruh ke belakang poni. Taruh ke belakang kuping. Duduknya yang manis anak perempuan. Sudah siap? Sudah. Sudah siap? Sudah. Yuk kita nonton ibadah online IMPA yuk. Ayo. Ayo. Hari ini adalah terambil dari Mazmur 1 ayat 1 sampai 2. Jalan orang benar dan jalan orang fasik. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh, tetapi kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Amin. Alkitab hari ini terambil dari Markus 9 ayat 37. Barang siapa menyambut seorang anak seperti ini dalam namaku, ia menyambut aku, dan barang siapa menyambut aku, bukan aku yang disambutnya, tetapi dia yang mengutus aku. Amin. Pembacaan Alkitab hari ini terambil dari Markus 10 ayat 14. Ketika Yesus melihat hal itu, ia marah dan berkata kepada mereka, biarkan anak-anak itu datang kepadaku, jangan menghalang-halangi mereka, sebab orang-orang yang seperti itulah yang mempunyai kerajaan Allah. Amin. Pembacaan hari ini terambil dari Matius 18 ayat 10. Ingatlah, jangan menganggap rendah seorang dari anak-anak kecil ini, karena aku berkata kepadamu, ada malaikat mereka di surga yang selalu memandang wajah Bapakku yang di sorga. Amin. Bacaan Alkitab hari ini terambil dari Amsal 17 ayat 6. Mahkota orang-orang tua adalah anak cucu, dan kehormatan anak-anak ialah anak yang menikah. Amin. Bacaan hari ini adalah Kolose 3 ayat 20. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu dalam segala hal, karena itulah yang indah di dalam Tuhan. Amin. Selamat pagi adik-adik. Selamat pagi Kak Dani. Pagi Kak Maren. Selamat hari Minggu. Wah, gak terasa sudah 1 minggu ya Kak? Udah berasa banget Kak. Iya, 1 kita minggu. mau ibadah online lagi nih. Betul, Sekarang sekarang. tanggal berapa Kak? Sekarang. Ibadah online tanggal berapa? Tanggal berapa ya? 11 ya. 11 Oktober 2020. Nah,
adik-adik pasti semua sudah siap ya untuk ikut ibadah. Sudah mandi, Siap dong. sudah wangi, Udah dan ganteng, sudah cantik-cantik, kayak semuanya Kamoren siap. sama Kak Daniel. Dan semua siapkan Alkitabnya. Benar, Alkitab. Terus kupingnya didengarkan dengan baik. Duduk yang manis ya. Siap. Nah, tapi sebelum kita mulai ibadah, kita apa dulu Kak Daniel? Satu dulu. Oh, kita mau bersatu dulu. Bersatu dulu, mulai. Selesai. Nah, adik-adik, semuanya berdiri ya. Kita mau bernyanyi dulu. Semangat Kita semuanya, akan nyanyi berdiri. Kidung Ceria berapa Kak? Kidung Ceria nomor 340. Judulnya Selamat Selamat Datang, wahai kawan. Oke. Selamat selamat datang, wahai kawanku. Kami bergembira dan menyambutmu. Selamat selamat datang, wahai kawanku. Kami bergembira dan menyambutmu. Nah, adik-adik, sebelum kita mau mulai ibadah, kita mau doa dulu. Silakan Kak Daniel. Oke, adik-adik semuanya siap ya? Kita mau doa pembukaan. Oke, semuanya lipat tangan, tutup mata. Mari kita berdoa. Allah Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, terima kasih Bapa karena atas berkat-Mu saja kami boleh berkumpul hari ini untuk mengikuti kembali ibadah hari Minggu Persekutuan Anak. Ya Tuhan, biarlah Engkau yang mau memberkati, Engkau mau memimpin kebaktian atau ibadah hari ini dari awal, pertengahan hingga pada akhirnya. Siapkan hati kami semua biar kami boleh juga memuji dan mengucap syukur. Ya Tuhan, inilah doa kami yang kami alaskan hanya dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Nyanyi lagi kita, Kak. Oh iya Kak, Nyanyi lupa lagi. ya. Sebelum Lupa. firman, kita mau bernyanyi dulu satu Siap. lagu ya. Kita masih berdiri nih, Kak. Masih dong ya? dong. Masih semangat kan Semangat. adik-adik? Harus Semangat. semangat dong. Kita Siap. akan nyanyi dari Kidung Ceria 136, Betul Kitab sekali. Suci Hartaku. Kitab suci hartaku, tak ternilai hargamu. Olehmu terungkaplah siapaku sesungguhnya. Kitab suci hartaku, tak ternilai hargamu. Olehmu terungkaplah siapaku sesungguhnya. Nah, adik-adik, kita akan membaca Mazmur. Nanti akan dibawakan oleh Kak Happy. Silakan Kak Happy. Yuk Kak Happy. Nah adik-adik, kita masuk ke dalam pembacaan Mazmur. Buka Mazmur 103 ayat 15 sampai 22. Sekali lagi, siapkan Mazmur 103 ayat 15 sampai 22. Kita baca ya adik-adik. Adapun manusia hari-harinya seperti rumput. Seperti bunga di padang, demikianlah ia berbunga. Apabila angin melintasinya, maka tidak ada lagi ia. Dan tempatnya tidak mengenalnya lagi. Tetapi kasih setia Tuhan Dari selama-lamanya sampai selama-lamanya atas orang-orang yang takut akan Dia
dan keadilannya bagi anak cucu. Bagi orang-orang yang berpegang pada perjanjiannya, Dan yang ingat untuk melakukan titahnya. Tuhan sudah menegakkan tahtanya di sorga. Dan kerajaannya berkuasa atas segala sesuatu. Pujilah Tuhan, hai malaikat-malaikatnya. Hai pahlawan-pahlawan perkasa yang melaksanakan firman-Nya dengan mendengarkan suara firman-Nya. Pujilah Tuhan, hai segala tentaranya. Hai pejabat-pejabatnya yang melakukan kehendak-Nya. Pujilah Tuhan, hai segala buatannya. Di segala tempat kekuasaannya, pujilah Tuhan, hai jiwaku. Demikian adik-adik Mazmur pada pagi hari ini. Oke Kak, terima kasih Kak Happy. Kita baru aja baca Mazmur ya Kak ya. Iya. Sekarang tiba saat kita mau ngapain Kak? Kita mau mendengarkan firman Tuhan. Siap. Sudah siap semuanya mendengarkan firman Tuhan? Alkitab semua disiapin ya. Kan? Iya. Oke. Kita masuk ke firman Tuhan. Adik-adik semua duduk manis ya. Kita masuk ke firman Tuhan. Selamat mendengarkan. Nah adik-adik, sekarang kita sampai kepada pemberitaan firman Tuhan. Adik-adik duduk yang manis, duduk yang rapi. Sebelum itu kita akan mulai dengan berdoa terlebih dahulu. Oke adik, sikap berdoa. Kita dalam doa. Bapa kami di sorga, terima kasih Tuhan. Tuhan tidak pernah berhenti mengasihi kami hingga saat hari ini. Kami masih boleh impa ya Tuhan, meskipun rumah masing-masing secara online, tapi kami mau satukan hati kami untuk mendengar firman-Mu ya Bapa. Berbicaralah ya Tuhan, gunakan mulut Kak Ica untuk memberitakan firman-Mu kepada adik-adik. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Nah adik-adik, hari ini Kak Ica akan membawakan firman dari kitab Hosea. Adik-adik buka kitabnya ya. Kitab Nabi Hosea pasalnya yang ke-6. Hanya 3 ayat saja, ayat 1, 2, dan 3. Oke adik-adik, Kak Ica tunggu ya. Kira-kira kitab Nabi Hosea ini perjanjian lama atau baru ya? Nah, kalau yang baca Alkitab sesuai aktivitas Kak Ica minggu lalu, pasti setiap buka Alkitab ada tulisannya HOS, H-O-S. Nah, itu singkatan dari Hosea. Ada di perjanjian lama. Betul adik-adik. Kita buka kitab Nabi Hosea pasal yang ke-6 ayat 1, 2, dan 3. Mata adik-adik di Alkitab ya, tapi suaranya dengan Kak Ica. Kak Ica akan bacakan untuk adik-adik. Hosea pasal 6 ayat 1, 2, dan 3. Mari kita akan berbalik kepada Tuhan, sebab Dialah yang telah menerkam dan yang akan menyembuhkan kita, yang telah memukul dan yang akan membalut kita. Ia akan menghidupkan kita sesudah 2 hari. Pada hari yang ketiga, Ia akan membangkitkan kita dan kita akan hidup di hadapannya. Marilah kita mengenal dan berusaha sungguh-sungguh mengenal Tuhan. Ia pasti muncul seperti fajar. Ia akan datang kepada kita seperti hujan pada akhir musim yang mengairi bumi. Nah, adik-adik itu bacaan kita hari ini. Mungkin kita sudah lama ya tidak membicarakan tentang Nabi Hosea ini. Nah adik-adik, hari ini topik yang akan Kak Ica bawakan, firman yang akan Kak Ica bawakan adalah tentang tekun mengenal Allah. Terus bedanya dari minggu lalu apa Kak Ica? Iya, minggu lalu juga Kak Ica mengingatkan adik-adik untuk mengenal dan mengasihi Allah lebih lagi dengan baca Alkitab kan. Nah, hari ini Kak Ica mau ajak adik-adik untuk lebih lagi mengenal Tuhan, supaya adik lebih lagi mengasihi Tuhan Yesus lewat Nabi Hosea. Kalau minggu lalu kan Rasul Paulus, hari ini dari cerita Nabi Hosea. Tapi sebelum Kak Ica membahas siapa Nabi Hosea ini, Kak Ica mau tunjukin dulu nih gambar yang pertama untuk adik-adik. Nah, kira-kira tuh gambar apa ya? Siapa itu? Apakah itu Nabi Hosea? Bukan adik-adik. Di situ adik bisa lihat kan, ada gambar papa mama lagi marahin anaknya. Nah, siapa
siapa yang sering mengalami hal ini? Kak Ica juga pernah kok dimarahin papa mama Kak Ica. Adik-adik pernah juga kan? Nah, kalau papa atau mamanya adik-adik marah, apakah itu tandanya papa dan mama tidak mengasihi adik-adik? Kalau Kak Ica dimarahin sama papa mama Kak Ica, apa menurut Kak Ica papa mama Kak Ica nggak sayang sama Kak Ica? Nah, adik-adik, ternyata tindakan marah yang dilakukan oleh papa atau mama bukanlah tanda bahwa papa atau mama tuh nggak sayang sama adik-adik. Atau misalnya papa mama Kak Ica nggak sayang sama Kak Ica. Justru ketika papa atau mama marah, kan pasti ada penyebabnya. Nggak mungkin tiba-tiba marah-marah aja dong. Dan kemarahan dilakukan itu untuk mengingatkan adik-adik juga Kak Ica supaya lebih berhati-hati dalam melakukan atau mengucapkan apapun adik-adik. Nah, nih Kak Ica punya gambar lagi yang kedua nih. Nah, gambar kedua ini seperti ibu ini, dia lagi marah sama anaknya yang bermain tapi nggak diberesin mainannya. Ya, buat ibunya sih nggak masalah. Tapi nanti kalau mainannya hilang atau rusak karena nggak diberesin, akhirnya siapa yang nangis? Anaknya juga kan? Nah, kalau adik-adik main terus nggak beresin mainannya, ada yang hilang atau rusak, papa mama sih nggak apa-apa. Tapi papa mama menegur adik-adik supaya apa? Supaya main adik-adik tetap rapi, tetap bagus, dan adik tetap bisa main. Itu tujuannya kan adik-adik. Nah, yang tadi Kak Ica bilang, kita mau belajar dari Nabi Hosea seperti yang sudah kita baca dan pelajari sama-sama dari Hosea pasal 6 ayat 1, 2, dan 3 yang mau mengingatkan kita semua bahwa ketika Allah marah pada saat itu yang disampaikan Nabi Hosea, bukan berarti Allah itu tidak sayang. Justru kemarahannya dia itu dinyatakan supaya anak-anaknya bisa hidup lebih baik lagi adik-adik. Supaya anak-anaknya mengetahui hal mana yang benar dan mana yang salah. Dan mana yang harus dilakukan sesuai dengan kehendak Allah. Memang gak mudah dari zaman bangsa Israel sampai sekarang untuk kita selalu melakukan hal yang benar sesuai kehendak Tuhan. Memang tidak mudah. Tetapi ini dia Kak Ica punya foto Nabi Hosea. Nah, tapi Nabi Hosea ini hendak mengingatkan anak-anak Tuhan, termasuk kita dong pastinya, bahwa kalau anak-anak Tuhan sungguh kembali taat kepada Allah setelah melakukan kesalahan dan sungguh-sungguh mau tekun mengenal Allah, karena apa? Karena Allah yang memberikan anak-anaknya hukuman waktu berbuat salah saat itu adalah Allah yang juga akan menebus mereka dan kita semua dan memulihkan kehidupan kita. Nah, hari ini kita diingatkan lagi, jika kita mau merasakan pertolongan dan kasih Allah, maka kita harus sungguh-sungguh mau hidup tekun mengenal Allah. Ya kan? Bagaimana kita bisa mengasihi Allah kalau kita tidak mengenal siapa Allah itu adik-adik? Nah, adik-adik untuk bisa belajar tekun mengenal Allah, kita juga bisa belajar loh dari orang-orang tua kita, dari oma opa kita juga. Kenapa kita bisa belajar dari mereka? Karena ya adik-adik, tahu nggak? Opa atau oma atau orang lanjut usia adalah contoh orang-orang yang punya pengalaman iman untuk selalu setia adik-adik mengenal siapa itu Tuhan Yesus. Sehingga mereka tahu benar, mereka mengasihi benar Tuhan Yesus karena mereka tahu Tuhan Yesus mengasihi mereka terlebih dahulu. Meskipun usia oma dan opa sudah tua, dan biasanya orang yang sudah tua itu kan dianggap lemah. Terkadang juga kita anak-anak dianggap lemah. Tapi kalau opa dan oma yang kita bisa contoh selalu bersuka cita. Kenapa? Karena oma dan opa selalu tekun mengenal Tuhan Yesus. Dengan cara apa ya kira-kira? Iya, seperti aktivitas kita minggu lalu. Rajin baca Alkitab setiap hari, berdoa setiap saat, dan kita bisa memuji Tuhan dimanapun kita berada adik-adik. Nah, adik tahu nggak? Besok itu ulang tahunnya Pelkat Lanjut Usia PKLU se-GPIB. Nah, adik-adik kita diingatkan lagi dengan contoh yang diberikan oma dan opa yang selalu setia untuk mengenal dan mengasihi Tuhan Yesus sampai mereka tua. Jadi adik-adik kita masih punya waktu yang panjang
bukan berarti kita kecil atau lemah, kita tidak bisa mengenal Tuhan, kita tidak bisa mengasihi Tuhan seperti opa-oma. Justru kita belajar seperti mereka, sampai usia mereka tua, mereka tetap bersuka cita, tetap setia, mengenal dan mengasihi Tuhan Yesus. Karena apa? Karena mereka tahu Tuhan Yesus yang mengasihi kita terlebih dahulu. Jadi besok-besok kalau papa mama marahin adik-adik, jangan dianggap karena papa mama nggak sayang adik-adik ya, tapi karena papa mama mengasihi adik-adik seperti Tuhan Yesus mau mengasihi adik-adik, mengingatkan untuk melakukan kehendak Tuhan Yesus. Nah adik-adik, siapa yang sudah mengerjakan aktivitas minggu lalu? Terima kasih adik-adik ya. Nanti akan Kak Ica posting di Instagramnya Pekat PA. Nah untuk aktivitas minggu ini, karena kita sudah bikin video membaca Alkitab, sekarang Kak Ica mau ajak adik-adik untuk bikin video lagi adik. Gimana adik-adik berdoa? Boleh berdoa bangun tidur atau sebelum tidur, atau berdoa sebelum makan, pas mau makan, atau berdoa sebelum belajar, sesudah belajar, bebas. Pokoknya adik-adik bikin video berdoa kepada Tuhan pastinya, supaya kita tetap tekun untuk mengenal Tuhan Yesus. Karena Tuhan Yesus mengasihi kita terlebih dahulu. Oke adik-adik, Kak Ica tunggu videonya ya, supaya minggu depan Kak Ica bisa compile bareng lagi sama video minggu lalu. Jadi kita bisa menyatakan kasih Tuhan Yesus, kita bisa lebih mengenal Dia dengan baca Alkitab dan berdoa setiap hari. Oke adik-adik, berbahagialah orang yang mendengar dan melakukan firman Tuhan hari lepas hari. Sekarang kita mau tutup firman pada pagi hari ini adik-adik. Sikap berdoa yang benar. Kita akan satu dalam doa. Bapa kami di sorga, terima kasih Tuhan Yesus. Wow, begitu indah Tuhan firman-Mu yang mengingatkan kami pada hari ini lewat Nabi Hosea yang memberitakan bahwa apapun yang kita alami saat ini, mungkin kita dalam rasa sedih, rasa marah, rasa kecewa, tapi yang harus kita ingat adalah Tuhan tidak pernah berhenti mengasihi kita. Sehingga kami mau lebih mengenal Tuhan Yesus lagi dengan membaca Alkitab dan tentunya berdoa setiap saat. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa untuk bangsa negara kami Indonesia yang semakin pulih Tuhan. Terima kasih Tuhan, kiranya masyarakat Indonesia bisa semakin pintar untuk menjaga kesehatan. Kami juga berdoa untuk gereja-gereja-Mu dimanapun Engkau tempatkan Tuhan, khususnya gereja kami Batra Iman. Kami mau menjadi saksi dimanapun kami ada bahwa Tuhan Yesus baik dalam keadaan apapun. Kami juga berdoa untuk papa mama kami dalam pekerjaan mereka, dalam kesehatan mereka, sehingga mereka bisa terus mengingatkan kami ya Tuhan, kalau kami salah mereka tegur, kalau kami benar maka mereka juga bangga punya anak-anak seperti kami, anak-anak Tuhan Yesus. Dan tidak lupa kami juga berdoa untuk teman-teman kami yang sekarang sedang IMPA online dimanapun kami berada. Kami satukan hati kami mau lebih tekun mengenal Tuhan Yesus, lebih mengasihi Tuhan Yesus, karena kami tahu Tuhan Yesus lebih dulu mengasihi kami. Terima kasih Tuhan, kami sempurnakan doa ini dengan doa yang Kau ajarkan kepada kami bersama-sama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadikanlah kehendak-Mu di bumi seperti sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Selamat hari Minggu adik-adik. Tuhan Yesus memberkati. Kita baru aja dengar firman Tuhan, Kak. Betul sekali. Gimana adik-adik? Sudah mendengarkan dengan baik? Semoga firmannya itu bisa berbuah buat adik-adik ya.
Betul sekali. Untuk merespon firman Tuhan, kita akan bernyanyi dari Kidung Ceria berapa Kak? Kidung Ceria 22, Besarlah Kasih Bapakku. Besarlah kasih Bapakku, selalu melingkupiku, di mana-mana diriku diasuhnya. Besarlah kasih Bapakku, selalu melingkupiku, di mana-mana diriku diasuhnya. Nah, adik-adik, kita mau persembahan, tapi persembahannya seperti biasanya dikumpulkan kepada mama dan papa ya. Nah, sebelum kita menutup ibadah ini, kita akan meresponnya dengan Kidung Ceria 38. Mari bersyukur semua. Kita berdiri, semangat semuanya. Mari bersyukur semua atas kebajikan Tuhan, kasih perjanjiannya sungguh nyata selamanya. Mari bersyukur semua atas kebajikan Tuhan, kasih perjanjiannya sungguh nyata selamanya. Nah, Kak, tadi lagu KC38 itu lagu penutup Oh. yang artinya kita akan mengakhiri ibadah kita. Oke, nah adik-adik, sebelum kita menutup ibadah kita akan doa dulu ya. Silakan Kak Daniel. Makasih, Kak. Oke, adik-adik semuanya siap ya. Lipat tangan dan tutup mata. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, Engkau telah membimbing kebaktian hari ini dari awal, pertengahan hingga pada akhirnya. Ya Tuhan, terima kasih juga untuk firman-Mu tadi. Biarlah firman-Mu itu boleh kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Ya Tuhan, kumpulkan kami lagi minggu depan sehingga kami boleh kembali lagi bisa beribadah dan sekaligus juga mendengarkan firman-Mu dan mengucap syukur. Terima kasih Tuhan, berikanlah kami kesehatan dan kekuatan. Ya Tuhan, inilah doa kami yang kami alaskan hanya dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Terima kasih Kak Daniel. Kasih, Kak. Nah, kita sudah mengakhiri ibadah kita ini. Kakak sekali lagi selalu tidak jemu-jemu untuk mengingatkan. Jangan lupa Kak. Cuci tangan, jaga kesehatan, cuci tangan, pakai masker kalau keluar rumah. Atau berbicara dengan orang ya Kak. Betul sekali. Lalu juga jangan harus rajin semangat terus ya. Iya, selalu Walaupun semangat. belajar di rumah harus tetap rajin. Dan jangan lupa juga dengar-dengar orang tua. Betul. pastinya. Kita akan ketemu lagi di minggu depan. Oke adik-adik, selamat hari Minggu semuanya.